Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Diani, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktek mata pelajaran kimia, yaitu identifikasi sifat larutan asam basa dengan indikator alami. Tujuan dari praktikum ini adalah pengenalan sifat larutan asam basa menggunakan indikator alami. Pertama-tama, kita mempersiapkan bahannya terlebih dahulu. Ada kunyit, ada kol ungu, ada air hangat, ada air sabun, ada larutan obat mah, ada air sumur, ada air cuka, ada air garam, dan juga ada air gula. Serta untuk alat-alatnya ada cobek atau lekan, ada saringan, ada 2 sendok plastik, ada 12 gelas plastik, serta ada 12 sumpit untuk mengaduk. Pertama-tama, kita akan memberikan air hangat di kol ungu ini untuk mendapatkan ekstrak warnanya. Sambil menunggu ekstrak warna dari kol ungu ini keluar, kita akan menghaluskan kunyit. Setelah kita menghaluskan kunyit, kita pindahkan kunyit ke dalam gelas. Seperti ini, tadi yang dihaluskan. Lalu kita akan beri air. Kita sisihkan. Sambil menunggu ekstrak warna kunyitnya keluar, kita akan menyaring ekstrak dari kol ungu yang tadi sudah kita buat. Jadinya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan menyaring dari ekstrak kunyit yang tadi kita diamkan terlebih dahulu. Hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita akan membagi 12 gelas yang tadi ke dalam beberapa larutan. Nah, di sini kita akan membagi larutan menjadi 2, di belakang untuk kol ungu dan di depan untuk kunyit. Setelah larutan dibagi 2, di sini kita akan memberikan indikator alami yaitu kunyit dan juga kol ungu secara bergantian. Di sini ada tabel pengamatan perubahan warna dari larutan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada dalam laporan ujian praktikum kimia. Nomor 1, warna apa yang ditampilkan oleh indikator alami kunyit ketika larut dalam larutan yang bersifat anetral? Warna yang ditampilkan adalah warna orange seperti warna dari ekstrak kunyit sendiri. B, asam. Warna yang ditampilkan adalah warna kuning terang dan juga cerah. C, basa. Warna yang ditampilkan adalah warna kuning tua mendekati coklat yang pekat dan juga keruh untuk larutan obat mah, serta warna jingga pekat dan keruh untuk air sabun. Nomor 2, dari pengamatan, kelompokkan zat yang bersifat netral, asam dan juga basa. Zat yang bersifat netral ada air sumur, air garam, dan juga air gula. Zat yang bersifat asam ada air cuka, dan zat yang bersifat basa ada air sabun dan juga air obat mah. Nomor 3, beri contoh senyawa yang bersifat asam dan bersifat basa, masing-masing 3 buah. Senyawa yang bersifat asam ada asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, dan asam asetat CH3COOH. Sementara senyawa yang bersifat basa ada natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, dan amonium hidroksida NH4OH. Pembahasan dari praktikum yang saya lakukan adalah suatu larutan dapat ditentukan sifatnya dengan menggunakan indikator alami. Hal ini terbukti dengan berubahnya warna larutan-larutan setelah beberapa menit ditetesi oleh indikator alami. Di sini ada air sumur, air garam, dan juga air gula. Ketiga larutan ini warnanya sama, yaitu biru. Ketiga larutan ini pun warnanya sama dengan indikator alami mereka, yaitu adalah ekstrak kol ungu yang berwarna biru. Ketiga larutan ini dapat dikatakan bersifat netral. Sementara untuk air sabun dan juga air obat mah ketika ditetesi oleh indikator alami mereka, yaitu ekstrak kol ungu, warnanya menjadi pekat dan keruh. Di sini air obat mah berubah menjadi warna biru toska yang pekat dan keruh, sementara untuk air sabun berubah menjadi warna biru navy pekat dan keruh. Kedua larutan ini dapat dikatakan bersifat basa. Sementara untuk air cuka yang ditetesi oleh indikator alami berupa ekstrak kol ungu, warnanya berubah menjadi merah terang agak keunguan. Nah, larutan dari air cuka ini dapat dikatakan bersifat asam. Sementara untuk larutan-larutan yang ditetesi oleh ekstrak kunyit, warnanya pun hampir mirip seperti yang ditetesi oleh indikator alami ekstrak kol ungu. Di sini ada air gula, air garam, dan juga air sumur. Warna ketiganya ini adalah sama. Sama juga seperti warna indikator alami mereka, yaitu ekstrak kunyit. Warnanya adalah orange. Sementara untuk air sabun dan juga air obat mah yang ditetesi oleh ekstrak dari kunyit, warnanya berubah menjadi pekat dan keruh. Di sini ada air obat mah yang berubah warna menjadi kayak kuning
kuning tua mendekati coklat yang pekat dan keruh, sementara air sabun berubah menjadi warna jingga yang keruh dan juga pekat. Kedua larutan ini dikatakan sebagai larutan yang bersifat basah. Sementara untuk air cuka yang ditetesi oleh indikator alami berupa ekstrak kunyit, warnanya menjadi kuning terang. Nah, air cuka ini dapat dikatakan bersifat asam. Untuk ciri-ciri larutan yang bersifat netral adalah pH-nya sama dengan 7 dan rasanya bervariasi. Sedangkan untuk ciri-ciri larutan yang bersifat basa adalah pH-nya lebih dari 7, rasanya pahit, dan jika terkena kulit, dia terasa licin. Sedangkan untuk ciri larutan yang bersifat asam adalah rasanya asam, pH-nya kurang dari 7, dan juga korosif terhadap logam. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah suatu larutan dapat ditentukan sifatnya dengan menggunakan indikator alami. Jika larutan tersebut bersifat netral ditetesi oleh indikator alami, maka warnanya akan berubah menjadi seperti indikator alami. Jika larutan tersebut bersifat basah ditetesi oleh indikator alami, maka warnanya akan berubah menjadi pekat dan juga keruh. Sedangkan jika larutan tersebut bersifat asam ditetesi oleh indikator alami, maka larutannya akan berubah warna menjadi cerah dan juga terang. Pada praktikum kali ini, larutan yang bersifat asam adalah air cuka, larutan yang bersifat basah adalah air sabun dan juga air obat mah, sedangkan larutan yang bersifat netral adalah air sumur, air gula, dan juga air garam. Sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.